杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. 50 mil jauhnya, Yang sekali lagi membunuh 3 prajurit dari keluarga Xiangnan, meninggalkan kelompok jiwa yang selamat dari bencana tersebut dan pergi. Lagi pula, Yang bukanlah orang yang suka membunuh semua makhluk hidup tanpa bertanya. Dia adalah orang yang tegar ketika dia harus tegar, dan akan penyayang ketika dia harus penyayang. Sama seperti dia tidak membiarkan Suyan membunuh 4 anggota alam abadi dari keluarga Qiu dan Kang. Dia juga prihatin dengan hubungan rumit antara kedelapan keluarga. Tapi kali ini dia benar-benar kesal dengan Xiang Chu dan Nanseng. Kedua orang ini selalu menjadi musuhnya sejak awal pertempuran untuk merebut warisan. Ketika dia berselisih dan berkelahi dengan mereka di masa lalu, Yang tidak peduli karena mereka berbeda dan tidak mencari satu sama lain. Tapi sekarang, karena mereka berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan, mereka memiliki hubungan yang berlawanan satu sama lain, dan mereka sendiri yang mencoba membunuh kelompoknya sendiri. Tapi kali ini berbeda, itu adalah orang-orang yang akan menjadi fondasi terakhir dan harapan kebangkitan Pavilion Lingsho. Terlebih lagi, Nanseng dan Xiang Chu masih menyerang mereka, meskipun mereka telah sepakat dengan perjanjian dengan Kang Zhan. Jadi Yang Ke tentu saja tidak berniat mengabaikan keluarga Xiangnan. Dia ingin dunia tahu bahwa Pavilion Lingsho memang menjadi sasaran harimau yang tidak bisa disentuh. Oleh karena itu, Yang Ke mengejar dan membunuh semua orang yang berasal dari keluarga Xiangnan, dan mereka semua dibunuh tanpa ampun sepanjang perjalanan hingga berlumuran darah. Suatu hari, semalam kemudian, Yang Ke berlari sejauh 2 mil, dan akhirnya melihat sosok Xiang Chu dan Nanseng di kejauhan. Dan mereka berdua melarikan diri bersama sekelompok orang. Bahkan mereka tidak pernah berhenti untuk istirahat selama siang dan malam. Pada saat ini, mau tidak mau mereka merasa hampa energi nyata, mereka hampir habis hingga terengah-engah. Mereka mengira akan kembali ke kota perang dengan selamat. Dan alasan mengapa mereka berlari begitu cepat adalah untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Siapa yang tahu bahwa Yang Ke benar-benar akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengejar ketinggalan ketika mereka merasakan niat membunuh di belakang mereka dan aura berdarah naik ke langit. Sekelompok orang menoleh ke belakang dan ngeri dan wajah mereka penuh ketakutan. Tuan Muda ke-9 sedang mengejar kita. Apa? Nanseng dan Xiang Chu tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka berbalik dan melihat ke belakang. Benar saja, mereka melihat sosok Yang Ke seperti bintang jatuh semakin dekat dengan mereka. Apakah dia gila? Nanseng tampak terkejut. Hanya untuk murid Pavilion Lingsho. Wajah Xiang Chu muram, menunjukkan kelemahan dan ketakutan yang dalam, dan dia mengangguk dengan lembut. Saya khawatir kita benar-benar telah menyentuh niat pembunuhnya. Saudara Xiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nanseng berkeringat. Anda harus segera mendapatkan ide. Kembali ke kota perang, tidak ada jalan lain selama kita bisa kembali ke rumah Tuan Muda kedua. Dengan cara ini mungkin kita bisa aman dan sehat. Xiang Chu menggertakkan gigi dan berkata lebih cepat. Nanseng mengutuk diam-diam dan berpikir ini, namun dia tidak mengatakan apa-apa karena yang paling penting sekarang adalah bagaimana cara melarikan diri dari kejaran Yang Ke sekarang. Lagi pula sekelompok orang dalam kelompoknya hampir kelelahan setelah melarikan diri siang dan malam, tapi masih belum diketahui apakah mereka bisa berlari lebih cepat darinya. Dilihat dari kecepatan Yang Ke, tidak ada banyak harapan. Sialan, dari mana datangnya bajingan ini yang menyanyikan begitu banyak energi nyata? Setelah mengejar sekian lama, dia masih terlihat seperti pembunuh.
penuh semangat juang dan sepertinya tidak akan pernah menyerah. Namun tanpa waktu untuk mengeluh, Nanseng dengan cepat memasukkan beberapa ramuan ke dalam mulutnya untuk memulihkan energi aslinya dan juga meningkatkan kecepatannya. Anda tidak bisa melarikan diri. Suara Yang Ke tiba-tiba datang dari belakang dan ketika semua orang mendengarnya, hati mereka tiba-tiba bergetar. Tak seorang pun dari keluarga Siang Nan akan selamat. Tuan Muda ke-9, kami bukan keluarga Siang, kami juga bukan keluarga Nan. Seorang pemimpin muda dari semua faksi tidak dapat menahan tekanan besar dari Yang Ke yang mengejarnya dan dia berteriak dengan cepat. Kalau begitu, bunuh orang-orang dari keluarga Siang Nan di sekitar Anda dan saya bisa melepaskan Anda. Mendengar itu, ekspresi Xiang Chu dan Nanseng berubah. Dan mereka segera memandang orang-orang di sekitar mereka dengan sangat waspada. Takut orang-orang ini akan berbalik melawan satu sama lain. Sebelumnya hanya ada sekitar 70 orang dari dua keluarga Siang Nan pergi bersama-sama. Mereka pertama kali dibantai oleh Yang Ke dan kemudian membubarkan banyak orang saat melarikan diri. Sekarang ada kurang dari 20 orang berkumpul di sekitar mereka. Dan jumlah orang dari kekuatan lain adalah 2 atau 3 kali lipat jumlah mereka. Jika orang-orang ini benar-benar mendengarkan godaan Yang Ke dan menyerang mereka, maka Xiang Chu dan Nanseng merasa mereka akan berada dalam tragedi. Untungnya, orang-orang itu hanya sedikit ragu setelah mendengarkan kata-kata Yang Ke. Bagaimanapun, mereka berada di camp yang sama dengan keluarga Siang Nan. Ketika Yang Ke tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini, mereka tidak dapat mengambil tindakan. Melihat keraguan-raguan mereka, Xiang Chu segera berkata dengan lantang, "Semuanya, keluarga Siang Nan kami dapat dianggap sebagai keluarga yang memiliki reputasi baik. Jika Anda benar-benar menyerang kami di sini, Anda harus berpikir jernih tentang konsekuensinya." Mendengar itu, mereka yang tampak ragu-ragu tiba-tiba terbangun. Jika mereka bermusuhan satu sama lain, tidak peduli berapa banyak mereka dibunuh atau dipukuli, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Tapi sekarang, semua orang berada di bawah kelompok Yang Zhou. Jika mereka benar-benar ingin memulai pemberontakan di sini, maka beritanya akan segera menyebar. Jika mereka keluar, keluarga mereka tidak akan bisa mendapatkan pijakan di masa depan. Jadi dibandingkan dengan nyawa sendiri, kehormatan keluarga tentu lebih penting. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu apakah Yang Ke bisa mengejarnya. Bahkan jika dia mengejarnya, dia akan menyerang orang-orang dari keluarga Nan terlebih dahulu, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tuan Muda Nan, jangan khawatir. Tuan Muda Siang, kami tidak akan pernah menyerang Anda. Seseorang segera berkata, "Ini yang terbaik." Xiang Chu mengangguk sedikit merasa lega. Dari belakang, Yang Ke sepertinya memperhatikan pertukaran dan perubahan ekspresi mereka, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Karena kalian tidak ingin putus dengan keluarga Siang Nan, saya tidak akan memaksa Anda. Selama Anda dapat menghentikan Siang Nan dan Nanseng untuk saya tidak akan menimbulkan masalah lagi untuk Anda. Jika tidak, kalian akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Segera suasana yang tadinya harmonis dan santai sekarang kembali berubah menjadi berbahaya akibat ucapan tersebut. Dibandingkan kondisi sebelumnya, kondisi Yang Ke memang menarik dan layak. Jika mereka memblokir Nanseng dan Xiang Chu sedikit dan tidak membunuh mereka, maka mereka akan bisa menerimanya. Segera Nanseng dan Xiang Chu menyadari ada yang tidak beres dan segera membawa orang-orang mereka menjauh dari para pejuang. Nanseng bahkan lebih marah dan meraung. "Yang Ke, menurut Anda seberapa hebat diri Anda sebenarnya? Jika saya tidak mengkhawatirkan identitas Anda, bagaimana saya bisa dikejar oleh Anda?" Yang Ke mencibir. "Saya mempelajari ini di Gunung Tiafeng. Keluarga Siang Nan Anda hanya dapat menindas yang lemah. Tidakkah Anda suka membagi orang menjadi 3, 6, atau 9 kelas? Jika Anda sombong dan mendominasi di kaki Gunung Taifang, hidup Anda akan dipertaruhkan."
Sekarang ambillah semuanya. Kenapa Anda hanya berani melarikan diri saat berhadapan dengan pemuda dari keluarga super bangsawan seperti saya? Sarkasme dingin Yang Ke membuat Nanseng terdiam. Di kaki Gunung Taifang, dia memang terlalu sombong dan mendominasi. Dengan arogan penindas Yang Ke dan orang-orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu. Bahkan memaksa saudara perempuan keluarga Hu sehingga wajahnya sangat jelek. Untungnya, Tu Feng dan Yu Xian datang mencarinya saat itu dan kemudian mengungkapkan identitas asli Yang Ke, yang segera membongkam kesombongannya dan Xiang Chu. Jika tidak, setelah pertempuran itu, orang-orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu akan menderita banyak korban jiwa. Bahkan jika Yang Ke bisa melarikan diri, dia harus membayar mahal. Jadi sekarang sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam lama dan baru. Dan Yang Ke tidak memiliki kesabaran untuk terus berurusan dengan dua orang yang tidak ada di matanya ini. Tidak, Tuan Muda ke-9 sedang mengejar. Seru seseorang. Banyak prajurit menoleh untuk melihat. Ekspresi mereka juga berubah drastis. Karena mereka menemukan ketika Yang Ke dan Nanseng sedang berbicara, dia sebenarnya menutup jarak secara diam-diam. Dan mereka takut dia benar-benar bisa menyamai mereka setelah beberapa saat. Xiang Chu dan Nanseng juga panik. Ada gelombang energi yang bergelombang di belakangnya, seolah-olah Yang Ke sedang melakukan gerakan mematikan. Penemuan ini membuat semua orang semakin bingung. Pukulan mengejutkan yang dilepaskan oleh pelindung tulang masih segar dalam ingatan semua orang sampai sekarang. Dan mereka secara alami takut dia akan melakukan serangan dahsyat lagi untuk membunuh mereka semua. Segera angin menderu di belakangnya dan aura pedang sangat menakjubkan mulai mekar. Kemudian ribuan energi pedang yang terdiri dari esensi sejati disusun dalam barisan. Seperti anak panah di seluruh langit, menyerang dengan ganas ke sisi ini. Di bawah serangan sembarangan yang luar biasa ini, itu segera menghalangi pelarian semua orang. Bahkan para pejuang ini harus berbalik dan menggunakan seni bela diri dan harta rahasia untuk menahan energi pedang yang masuk. Setelah beberapa perlawanan, beberapa prajurit lemah menjatuhkan diri ke tanah. Ekspresi Xiang Chu sangat suram dan dia menyadari jika dia melarikan diri seperti ini, dia tidak akan bisa lepas dari kejaran Yang Ke. Lagi pula kecepatan Yang Ke jauh lebih cepat daripada dirinya sendiri dan orang lain. Orang tua, saya khawatir saya harus merepotkan Anda untuk menghentikannya sebentar. Ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas dan Xiang Chu menoleh ke beberapa alam kenaikan abadi di sekitarnya dan berkata, jelas, orang-orang ini adalah satu-satunya master batas kenaikan abadi yang tersisa dari keluarga Xiangnan. Yang tertinggi hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat keempat. Namun, ada 7 dari 2 keluarga yang bersama-sama dengan 7 master alam kenaikan abadi ini. Tidak peduli seberapa kuat Yang Ke, mustahil baginya untuk mengejar mereka lagi. Selain itu, kota pertempuran sudah terlihat dan dapat dicapai dalam jarak 100 mil lagi. Meskipun Xiang Chu tidak berdaya, dia hanya bisa mendapatkan ide seperti itu untuk menunduk Yang Ke. Ketika ketujuh orang itu mendengar apa yang dikatakan Xiang Chu, ekspresi mereka menjadi kaku, tetapi mereka segera kembali tenang dan mengangguk. Jangan khawatir, Tuan Muda, saya dan yang lainnya harus menghentikannya, bahkan jika kami harus mempertaruhkan nyawa. Xiang Chu mengangguk dengan berat. Oke, harap berhati-hati dan jangan gegabah. Ya. Setelah mengatakan itu, 7 anggota alam kenaikan abadi dari keluarga Xiangnan tiba-tiba berhenti. Berbalik, berhenti di tempat mereka berada. Kemudian mereka melihat ke belakang. Adapun Xiang Chu dan Nanseng memimpin kelompok orang yang tersisa dan terus melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Melihat ketujuh orang itu berhenti, ekspresi Yang Ke menjadi dingin dan kesadaran spiritualnya memindai di depannya. Dan dia segera memahami kultivasi dan kekuatan mereka yang luar biasa. Namun ada sedikit ketidaksabaran muncul di wajahnya. Tuan Muda ke-9, jika Anda ingin mengejar Tuan Muda kami, Anda harus lulus ujian saya dan yang lain terlebih dahulu.
Salah satu dari mereka berteriak keras dan ketujuh dari mereka mengedarkan energi sejati mereka. Pada saat yang sama, dan kecemerlangan harta rahasia seni bela diri dikembangkan. Dan mereka dengan ganas menyerang Yangke secara langsung. Meskipun mereka tidak berencana untuk mengatakan apapun kepada Yangke, tapi ketika keadaan berkembang hingga saat ini, hanya bawahan mereka yang dapat menilai kebenarannya. Hanya Anda. Yangke tertawa liar, kemudian perisai tulang tingkat rendah, tingkat Suan tiba-tiba muncul di tangannya, menghalanginya di depannya dan bergegas maju dalam menghadapi badai serangan yang dahsyat. Tuar! Suara keras terdengar dan energi ekstasi tidak terkendali. Setiap tabrakan menyebabkan langkah Yangke berhenti sedikit. Tetapi mulut binatang itu terbuka di tengah pelindung tulang menelan energi satu demi satu. Saat energi meningkat, kekuatan melahap pelindung tulang juga bertambah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah serangkaian serangan, Yangke tidak terluka, tetapi kecepatannya tertunda. Bubar! Orang-orang yang mengetahui rahasia pelindung tulang tidak berani berkumpul di tempat yang sama, jadi mereka berpencar ke segala arah sambil berteriak marah. Segera seberkas cahaya keluar dari mulut pelindung tulang dan taji tulang tajam yang disiapkan secara diagonal di tepi pelindung tulang juga mengeluarkan suara dentingan keras. Segera semua energi yang baru saja ditelan langsung dikembalikan kepada mereka. Kemudian semua taji tulang di tepi pelindung tulang juga dilepaskan, mengeluarkan berkas cahaya dan menyerang ketujuh orang itu. Namun ketujuh orang itu telah bersiap dengan baik dan mereka semua menggunakan harta pertahanan mereka untuk melindungi lingkungan mereka dan menghindar dengan tergesa-gesa. Usai konfrontasi, ketujuh orang tersebut terhindar dari serangan taji tulang dari pelindung tulang. Taji tulang juga dihadang dengan berbagai cara. Meski dalam keadaan malu, mereka tidak terluka. Namun pelindung tulang memang kuat. Meskipun prajurit yang tidak berada di tingkat ke-8 dari alam kenaikan abadi tidak dapat menembus pertahanannya, namun jika mereka secara khusus fokus pada serangan pelindung tulang, akan sulit memainkan perannya. Bagaimanapun, harta rahasianya sudah mati, tetapi orang tersebut masih hidup. Terlebih lagi, ketujuh orang ini tidak berniat melawan Yangke. Mereka hanya bertarung dengan gagasan untuk menunda Yangke. Mereka hanya perlu menundanya untuk tuan muda mereka bisa melarikan diri. Karena jika dengan kecepatan Nanseng dan Xiangzu, mereka dapat kembali ke kota pertempuran dengan selamat dan kembali ke rumah Yangzhou. Melihat rencananya berhasil, ekspresi ketujuh orang itu menjadi bersemangat dan tiba-tiba mereka merasa Yangke tidak seseram yang dia bayangkan. Mungkin dia memang tak terkalahkan di antara prajurit dengan level yang sama dan bahkan bisa bertarung melawan penguasa alam kenaikan abadi. Tapi dia hanya mengandalkan kekuatan eksternal untuk membunuh lebih dari 100 orang sekaligus. Begitu tidak ada kekuatan eksternal yang diberikan kepadanya. Meskipun dia kuat, kekuatannya sendiri pasti memiliki batasannya. Mungkin mereka tidak hanya bisa menundanya kali ini, tapi mereka bahkan bisa menangkapnya saat tidak ada ahli yang menjaganya. Pemikiran ini membuat mereka bertujuh sangat bersemangat, dan ekspresi mereka yang awalnya kurang percaya diri langsung digantikan oleh semangat yang tinggi, tanpa disengaja. Serangkaian keterampilan jiwa ilahi diserang ke arah Yangke dan kekuatan kesadaran ilahi yang terjalin dari segala arah, seperti jaring laba-laba membungkus Yangke. Berdiri di tengah tempat berkumpulnya bintang-bintang kesadaran, Yangke perlahan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik. Sejak dia memurnikan asal-usul roh jahat di gua jahat yang ganas, hal yang paling tidak dia takuti adalah serangan kesadaran spiritualnya. Meskipun kekuatan kesadaran spiritual tujuh orang lainnya seperti kontras antara lautan luas yang mengalir di depannya, tapi itu tidak mampu menggoyahkan semangat Yangke sama sekali. Sebaliknya, ledakan kekuatan spiritual Yangke yang tiba-tibalah yang membuat kesadaran orang-orang ini membeku. Baru saat itulah mereka langsung merasa ngeri, bertanya-tanya harta rahasia jiwa macam apa yang dimiliki Yangke di tubuhnya, sehingga dia benar-benar bisa mencapai level ini.
Xiangzu meninggalkan kalian di sini hanya sebagai kambing hitam. Mengapa kalian harus bekerja begitu keras? Yang Ke menggelengkan kepalanya dan dia tidak ingin berurusan dengan mereka lagi. Bahkan jika dia dapat melarikan diri kembali ke kota perang, saya akan tetap mengambil hidupnya dan kalian akan mati sia-sia. Mendengar itu, wajah ketujuh orang itu menjadi gelap dan salah satu dari mereka berkata, Tuan Muda ke-9 tidak perlu menabur perselisihan. Kami adalah anggota keluarga Xiangnan dalam hidup dan hantu keluarga Xiangnan dalam kematian. Itu adalah tugas kami untuk melindungi keselamatan Tuan Muda. Tuan Muda ke-9, karena Anda begitu percaya diri, mengapa Anda tidak membiarkan saya melihat metode ampuh Anda? Kalau begitu, saya akan membantu kalian. Yang Ke mengangguk ringan, ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang. Pelindung tulang di tangannya menghilang dan dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Saat tangannya terangkat, ketujuh orang itu tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Tampaknya segala sesuatu di dunia tiba-tiba berhenti, yang membuat ketujuh mata itu melebar tanpa sadar dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Dia menatap Yang Ke dengan ngeri dan takut, berniat menyerang, tapi ternyata dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya apapun yang terjadi. Karena di dunia ini seolah-olah satu-satunya yang bisa bergerak adalah Yang Ke. Segera jari tengah tangan kanan Yang Ke menunjuk ke dahinya dan gumaman mimpi tiba-tiba terdengar. Terpesona. Di bawah teriakan ini, langit bergetar, bumi berdengung, dan ilusi kehancuran bumi muncul di hati setiap orang. Kemungkinan bola kegelapan yang bisa menelan sedikit cahaya dan harapan tiba-tiba keluar dari tubuh Yang Ke. Energi hitam sepadat tinta tebal dan atmosfer haus darah, kejam dan jahat memenuhi dunia, membuat ketujuh orang itu tanpa sadar merasakan jejak kegelapan di hati mereka. Saat aura Yang Ke tumbuh, masing-masing dari mereka merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di hati mereka. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Yang Ke benar-benar mengejutkan mereka. Energi jahat dalam tubuh emas bangga sudah lama tidak digunakan, karena Yang Ke juga prihatin dengan ketidakcocokan hubungan antara 8 keluarga Yang dan tanah Jachangyun, jadi dia tidak pernah menunjukkan sisi jahatnya. Tapi sekarang, untuk membunuh Xiangzu dan Nanseng, dia tidak ragu-ragu atau khawatir. Energi jahat gelap hanya muncul sesaat, kemudian tiba-tiba ditelan oleh tubuh Yang Ke. Melihat sekeliling, Yang Ke masih sama dengan Yang Ke, namun perasaan yang diberikan kepada ketujuh orang itu berbeda dari sebelumnya. Meskipun beberapa saat yang lalu mereka bertuju membayangkan bahwa mereka akan bergabung untuk menangkap Yang Ke dan memberikan kontribusi kepada Nanseng dan Xiangzu, tetapi sekarang tidak ada yang berani berpikir demikian. Entah kenapa, menghadapi Yang Ke saat ini mereka bertuju merasa berada di ujung tali. Sekarang, mata ketujuh orang itu juga tertutup awan gelap dan ditelan kegelapan, sehingga mereka tidak bisa melihat jejak cahaya atau menemukan arah. Melihatnya dengan mata dingin dan kejam, mereka bertuju mau tidak mau mundur beberapa langkah karena terkejut. Yang Ke mengangkat tangannya sedikit dan beberapa energi kecil dan gelap seperti ular spiritual keluar dari lubangnya, mengeluarkan suara mendesis dan menyerang satu orang. Segera, ekspresi pria itu berubah drastis dan dia buru-buru menghindar. Tetapi saat dia melakukan gerakan ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan seluruh kulitnya yang terbuka langsung ditutupi dengan energi hitam. Kemudian dia jatuh ke tanah dalam posisi telentang. Dengan satu pukulan, alam kenakan abadi tingkat ketiga terbunuh, tanpa kemampuan untuk melawan. Melihat pemandangan itu, 6 orang yang tersisa semuanya pucat dan diam. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana orang ini ditipu, dan mereka juga tidak menyangka bahwa Yang Ke saat ini sebenarnya begitu kuat. Di kaki Gunung Taifang hari itu, Yang Ke mampu membunuh 2 orang di alam gerakan abadi tingkat kedua, dan dia berada di alam Yuan sejati tingkat kelima. Sekarang dia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam gerakan abadi. Kekuatan yang bisa dia tunjukkan secara alami lebih kuat daripada hari itu.
Jadi karakter-karakter di alam kenaikan abadi tingkat ketiga dan keempat ini memang tidak dianggap serius olehnya. Mereka yang menghalangi, mati. Suara rendah Yangke datang dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Jejak tangan hitam seperti awan gelap yang bergulung menampar kepala keenam orang itu. Itu seperti tangan besar yang menutupi langit. Semakin besar dan besar, sehingga memberi mereka pemikiran yang tidak dapat dihindari. Segera keenam orang itu berteriak dengan panik, kemudian mengedarkan energi mereka yang sebenarnya, mencoba melarikan diri dari tempat itu. Tetapi sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat menghindari tamparan dari sidik jari yang besar itu. Dengan benturan ini, bumi bergetar. Jejak tangan hitam menutupinya, membuat penyok di tanah dan terdengar suara tulang patah sepadat kacang. Sehingga keenam orang itu berbaring telentang atau merangkak. Dan semuanya jatuh ke dalam bekas telapak tangan yang besar. Meski tidak ada yang meninggal, energi jahat mengikis pikiran dan tubuh mereka, membuat kesadaran mereka langsung kabur. Sekarang ada banyak sekali tulang patah di sekujur tubuh mereka, dan saya khawatir mereka tidak akan pernah pulih dalam hidup ini. Sudah saya bilang, Anda adalah kambing hitam, tapi Anda tetap bersikeras. Yangke menggelengkan kepalanya. Jelas, meskipun Nanseng dan Xiang Chu tahu bahwa Yangke bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tetapi mereka sepertinya tidak memberitahu siapapun. Jika 7 orang yang tersisa untuk memblokir Yangke mengetahui informasi ini, mereka tidak akan pernah memiliki harapan untuk menangkap Yangke, dan mereka tidak akan dipukuli dengan begitu menyedihkan olehnya. Mengabaikan nasib keenam orang itu, Yangke melirik kota perang yang jauhnya 100 mil. Mendengus dingin dan mengusirnya. Bahkan jika Xiang Chu dan Nanseng benar-benar bersembunyi di rumah Yang Zhou, mereka pasti akan mati hari ini. Di kota pertempuran, Nanseng dan Xiang Chu tampak panik saat mereka bergegas masuk dengan sekelompok prajurit. Orang-orang yang lewat yang melihat mereka sekilas pada penampilan malu. Sehingga mereka tidak bisa tidak terkejut dan mereka tidak tahu siapa yang mengejar orang-orang ini. Dan mereka benar-benar berakhir seperti ini. Semua orang di kerumunan itu berkeringat deras. Energi mereka yang sebenarnya telah habis dan sambil berteriak kepada orang yang lewat untuk menyingkir. Mereka bergegas menuju rumah Yang Zhou. Namun pada saat yang sama, berita itu dengan cepat menyebar ke rumah Yang Wei dan rumah Yang Ke. Yang Wei mengerutkan kening. Dia juga tidak jelas tentang apa yang terjadi, tetapi dia menyadari bahwa sesuatu yang besar mungkin terjadi nanti. Dia segera meninggalkan rumah itu dengan tenang bersama pelayan darah yang mengikutinya dan berjalan ke arah rumah Yang Zhou. Di rumah Yang Ke, ketika Qiu Yimeng mengetahui berita itu, kecantikannya menjadi pucat dan dia dengan cepat mengeluarkan perintah kepada semua kekuatan utama di istana untuk pergi keluar kota perang untuk mempersiapkan kembalinya Yang Ke. Meskipun dia tidak yakin apa yang terjadi pada Nanseng dan Xiang Chu, tapi samar-samar dia merasa itu pasti ada hubungannya dengan Yang Ke. Segera para prajurit dari rumah Yang Ke hendak berangkat di bawah kepemimpinan Qiu Yimeng, tetapi iblis tua itu tiba-tiba muncul di sebelah Qiu Yimeng, mengerutkan kening dan berkata, "Tidak perlu keluar, Tuan Muda sepertinya sudah kembali." Dia kembali? Qiu Yimeng menghela nafas lagi. Beberapa hari terakhir ini, ketika Yang Ke dan Ying Qiu berlari keluar, dia khawatir, takut Yang Ke akan mengalami kecelakaan. Sekarang ketika dia mendengar iblis tua mengatakan ini, dia merasa lega dan segera bertanya, "Di mana mereka sekarang?" Iblis tua diam-diam menyelidikinya dan setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara yang dalam, "Dia sudah kembali, tapi sepertinya dia tidak punya niat untuk kembali ke rumah. Dia lari ke Tenggara." Tenggara? Gumam Qiu Yimeng. Itulah lokasi rumah Yang Zhou. Siapapun yang menyinggung Tuan Muda, dia sangat marah sekarang. Iblis tua menarik nafas dalam-dalam. "Saya akan mengantar Anda." Begitu kata-kata itu keluar, orang itu berubah menjadi berlumuran darah dan menghilang. Qiu Yimeng tiba-tiba kehilangan kecantikannya dan tidak berani ragu dan buru-buru bergegas keluar bersama tuan dari mansion.
Pada saat yang sama, Meng Wuya yang sedang bermeditasi di dalam ruangan perlahan membuka matanya, mengerutkan kening melihat posisi Yang Ke, dan berkata pada diri sendiri, apa yang bajingan ini lakukan padanya? Dia sekarang memiliki aura jahat yang begitu kuat. Saat dia berbicara, dia segera berdiri, membuka pintu dan menatap ke langit. Namun langit tertutup oleh awan gelap dan tidak ada sinar matahari. Tampaknya seluruh kota pertempuran telah jatuh ke dalam kegelapan, dan awan hitam yang bergulung-gulung itu seperti kapas yang disiram tinta. Itu sangat membebani hati setiap orang. Sambil menghela nafas sedikit, Meng Wuya melangkah keluar dengan beberapa langkah, dan dia sudah berada beberapa ratus kaki jauhnya. Di kuil Feng Shen, 8 dewa yang duduk-duduk di platform tinggi juga mundur dari dunia kecil tempat kesadaran spiritual mereka menyatu. Mereka saling memandang, dengan sedikit keterkejutan di mata tua mereka yang tampak keruh. Qiu Doren merenung sejenak dan berkata, Saudara Yang, dia sepertinya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Yang Linting tampak acuh tak acuh dan menutup matanya tanpa suara. Orang tua gemuk itu tersenyum dan berkata, Anda tidak peduli. Jika Anda membiarkan dia terus seperti ini, dia mungkin akan menjadi gila. Baru kemudian Yang Linting membuka matanya dan berkata dengan tenang, dia bisa menempuh jalannya sendiri, dan saya tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hidup atau matinya. Bagaimana jika dia benar-benar berubah pikiran dan menjadi iblis? Tuan pengembara dari keluarga Kang bertanya dengan cemberut. Seorang pemuda dengan roh jahat yang begitu kuat, cepat atau lambat akan terpengaruh oleh roh jahat itu. Cara melakukan ini berarti berubah menjadi pengkhianat yang kerabatnya tidak mengenalinya dan membunuh orang seperti tanpa pandang bulu. Jika saatnya tiba, saya akan mengambil tindakan untuk membersihkan rumah, jadi saya tidak akan mengganggu saudara Kang. Yang Linting menjawab dengan dingin. Ketika 7 orang lainnya mendengar apa yang dikatakan, mereka berhenti berusaha membujuk mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala perlahan. Diam-diam merasa bahwa meskipun keluarga yang kuat, prestise ini mungkin tidak akan bertahan lama. Kasih sayang mereka terhadap satu sama lain terlalu lemah. Jika seorang murid muda dari keluarga mereka berada dalam situasi seperti itu, bagaimana mereka bisa duduk diam? Saya sudah keluar untuk menangkapnya dan memberinya pijatan yang baik untuk menekan unsur jahat di tubuhnya. Terlebih lagi, anak laki-laki itu memiliki bakat yang luar biasa dan kemungkinan besar akan menjadi bintang baru keluarga Yang di masa depan. Tapi Yang Linting sebenarnya rela mengabaikannya. Jadi ke-7 orang itu benar-benar tidak dapat memahaminya. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah pekerjaan rumah orang lain dan mereka semua sudah hidup lama. Namun Yang Linting tidak mempedulikannya. Jadi mereka tentu saja tidak peduli dan mereka bahkan sedikit senang saat melihat adegan ini. Bagaimanapun, keluarga Yang sudah lama menduduki peringkat pertama di Zhongdu. Jika terus berkembang seperti ini, dalam 100 tahun pasti akan memberi jalan kepada 7 keluarga lainnya. Jadi konyol kalau semua orang bisa melihat sesuatu, tapi keluarga yang terobsesi dengan cara seperti itu. Tuan muda kedua, Nansen dan Xiang Chu melarikan diri kembali seperti anjing yang berduka, dan panggilan tergesa-gesa mereka mengingatkan Yang Zhou. Jadi dia segera berdiri dan melihat keluar. Tuan muda kedua, ada apa? Ye Ruo memutar pinggangnya seperti ular air, dadanya yang putih terbuka ke udara, dan kedua lengannya yang ramping melingkari pinggang Yang Zhou. Matanya kabur dan wajahnya memerah. Ada yang tidak beres, sepertinya saya mendengar suara Xiang Chu dan Nanseng. Yang Zhou merutkan kening. Apakah mereka kembali? Ye Ruo tersenyum seperti bunga, menambahkan pesona menawan di wajahnya. Itu pasti membawa kabar baik bagi tuan muda kedua. Yang Zhou terkekeh, mengelurkan tangannya dan mencubit dadanya yang montok dan tegak, sehingga wajah Ye Ruo memerah. Bahkan dengan tindakan kasar ini membuat Ye Ruo mencicit dan menatapnya dengan marah. Yang terbaik. Yang Zhou juga diam-diam menantikannya. Operasi ini bisa dikatakan dilakukan tanpa ada yang menyadarinya.
Dia juga sangat percaya pada Kang Zhan, Qi Shiruo, dan lainnya. Dia telah menunggu kabar akhir-akhir ini sehingga tidak punya niat untuk berlatih. Jadi dia memiliki hubungan romantis dengan Ye Shiruo yang menghilangkan kecemasan dan penantian menyiksa di dalam hatinya. Jika tidak, mustahil baginya untuk menjadi begitu sia-sia. Itu menggoda, tetapi dia lebih menghargai kekuatannya sendiri dan kekuatan yang bisa dia kendalikan. Selama dia bisa mengalahkan Yang Ke dalam pertarungan memperebutkan warisan, dia tidak perlu takut pada Yang Wei. Dan dia akan dapat dengan mudah memenangkan kemenangan terakhir dalam pertarungan memperebutkan warisan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.